Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nur Afifah H141802, Ayu Yulstari H141839, Alifia Nur Fauzan H141873, dan Ayu Yustika H141880. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Latar belakang kami menganalisis strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu karena Indonesia Corruption Watch merilis data kategori penanganan kasus korupsi terbanyak di Indonesia sepanjang tahun 2015, yang menempatkan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada urutan keempat setelah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Identitas negatif Provinsi NTT sebagai provinsi terkorup naik 15 poin dari data Fitra di tahun 2012 yang menempatkan Provinsi NTT urutan ke-19 sebagai provinsi terkorup di Indonesia. Yang lebih mengejutkan, pada penelitian AMA dan PR pada tahun 2019, Survei Transparansi Internasional Indonesia pada 50 kota di Indonesia menyimpulkan bahwa Kota Kupang merupakan kota paling korup di Indonesia, sehingga Kota Kupang disinyalir menjadi target operasi KPK sebagai wilayah otonom yang diwaspadai tingkat korupsinya. Pada teori pendekatan ekonomi politik berbasis negara, negara dalam pendekatan ini dipandang sebagai instrumen atau sebagai institusi yang dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan pribadi mereka masing-masing. Pendekatan yang berpusat pada negara dalam ekonomi politik di sini adalah pendekatan yang memandang bahwa agenda dari negara dan perekonomian juga merupakan agenda dari wilayah pribadi. Nah, pada kasus yang kami bahas ini selaras dengan pendekatan utilitarian. Pendekatan utilitarian menurut Eric Nothlinger yaitu istilah negara merujuk pada semua individu yang memegang jabatan, di mana jabatan ini memberikan kewenangan kepada individu untuk membuat dan menjalankan keputusan-keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen dalam masyarakat. Menurut Kapura Soen-Lepin yang menyimpulkan bahwa negara terdiri dari beberapa individu dan negara yang terpisah dari masyarakat, tetapi masyarakat terikat dengan kebijakan negara. Adapun perihal otonomi, negara dapat dikatakan memiliki otonomi apabila pejabat-pejabatnya mampu menghasilkan suatu kebijakan yang sesuai dengan keinginannya, yang bisa selaras atau bisa juga bertentangan dengan pilihan dari orang lain yang bukan pejabat negara. Tapi, pada pendekatan utilitarian terdapat suatu masalah di mana kepentingan pemimpin negara itu bisa bersifat pribadi yang memperbesar anggaran agar jatuh kepada badan yang dipimpin oleh si pejabat tersebut, yang dapat memaksimalisasi pengaruh pejabat dengan pemberian keuntungan-keuntungan bagi konstituennya yang tidak diperuntukkan bagi kepentingan seluruh masyarakat. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya korupsi di Kota Kupang. Secara umum, terjadinya kasus korupsi disebabkan oleh berbagai faktor dan dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW, modus atau cara korupsi yang sering dilakukan antara lain melalui penyalahgunaan anggaran, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain sebagainya. Kasus korupsi di Kota Kupang sendiri umumnya terjadi di pemerintahan. Pola korupsi yang terjadi di Kota Kupang dan NTT secara umum disebabkan karena penyalahgunaan kekuasaan sehingga menyebabkan kerugian negara dan adanya transaksi balas jasa politik, adanya kong kali kong antara kontraktor. Hal ini terlihat pada kasus-kasus berikut. Yang pertama ada kasus markup dan markdown. Kasus korupsi markup yang masih dalam penyelidikan adalah dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara pada kegiatan Wali Kota Cup 2017 yang diduga merugikan negara. Yang kedua adalah korupsi dalam keuangan program kegiatan seperti pemalsuan tiket perjalanan, surat perintah perjalanan dinas yang fiktif, dan laporan pertanggungjawaban yang fiktif. Yang ketiga adalah kolusi dan nepotisme dalam penentuan pemenang tender, misalnya dalam indikasi pengaturan penetapan pemenang dalam pelelangan pekerjaan. Selanjutnya, untuk menemukan strategi dalam mencegah dan memberantas korupsi yang tepat, diperlukan penjabaran faktor-faktor yang akan mempengaruhi upaya tersebut melalui analisis SWOT. Dalam matriks SWOT, faktor-faktor yang mempengaruhi upaya tersebut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada bagian kelemahan dan kekuatan yang dapat dikategorikan sebagai faktor internal, dan adanya peluang serta ancaman sebagai faktor eksternal dalam upaya tersebut.
Pada bagian kekuatan, terdapat faktor-faktor. Yang pertama, adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebabkan anggaran publik mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, Pemkot Kupang memiliki Badan Inspektorat dan Satuan Pengendali Internal untuk mengawasi dan pencegahan tindakan korupsi di kelembagaan pemerintah. Bagian kelemahan, terdapat faktor Kota Kupang merupakan kota terkorup di Indonesia. Yang kedua, transaksi anggaran di pemerintahan yang masih bersifat manual. Dan yang ketiga, adanya kasus pungli yang masih tinggi di Kota Kupang. Bagian peluang, terdapat faktor. Yang pertama, era digitalisasi yang memudahkan akses informasi dan pengawasan publik. Yang kedua, ada nawacita revolusi mental yang digagas oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas korupsi sampai ke daerah-daerah. Dan yang ketiga, adanya pengelolaan anggaran daerah yang diawasi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Bagian ancaman, terdapat faktor kemajuan informasi dan teknologi serta pengalaman membentuk strategi baru untuk menyembunyikan korupsi dalam organisasi, seperti dalam pelelangan proyek di pemerintahan. Yang kedua, ada penegakan hukum yang lemah karena kong-kali-kong, gratifikasi, dan tekanan politik. Selanjutnya, untuk hasil analisis akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan analisis SWOT yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya, maka kami dari kelompok 10 memiliki beberapa rekomendasi strategi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang untuk mencegah dan juga memberantas korupsi di Kota Kupang. Yang pertama adalah dengan membuat MOU atau Memorandum of Understanding dengan lembaga penegakan hukum, di mana MOU sendiri ini diartikan sebagai suatu nota kesepahaman antara kedua belah pihak atau antara subjek hukum dalam suatu negara maupun antar negara untuk tujuan kerjasama dalam berbagai aspek dan jangka waktunya itu ditentukan gitu dalam MOU tersebut. Nah, kenapa sih diperlukan untuk membuat MOU? Kita ambil contoh salah satu lembaga penegakan hukum, misal KPK gitu ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa KPK ini memang memiliki keterbatasan untuk menjangkau ke daerah-daerah, misal seperti Kota Kupang ini. Nah, maka dengan dilakukan MOU antara Pemkot dengan KPK ini diharapkan tercipta good governance dalam pengelolaan anggaran publik di daerah. Tentu MOU ini tidak hanya bisa dilakukan oleh KPK saja, tetapi dengan lembaga lain seperti kepolisian, kejaksaan, BPK, dan pengadilan. Karena semakin banyak lembaga yang mengawasi pengelolaan anggaran publik ini akan semakin baik. Nah, yang kedua adalah menyelenggarakan transaksi keuangan berbasis elektronik di pemerintahan. Kenapa sih harus berbasis elektronik? Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau pembayaran yang masih bersifat manual itu riskan sekali, cenderung terjadi kesalahan dan duplikasi pembayaran yang secara hukum merupakan suatu tindakan korupsi. Nah, sementara kalau misalnya pembayaran secara elektronik ini dapat lebih efisien dan efektif karena akan meniadakan atau meminimalisir kesalahan data, kemudian juga menghindari proses duplikasi, juga manajemen arsipnya lebih sederhana, dan staf yang tadinya dipekerjakan sebagai mengelola anggaran publik ini misal banyak gitu ya, kan bisa dialokasikan untuk aktivitas atau job desk lain gitu. Kemudian yang ketiga adalah membentuk gugus tugas pemberantasan pungli di pemerintahan. Seperti yang kita tahu bahwa pungli ini merupakan perbuatan seorang oknum ya teman-teman di pegawai negeri atau pejabat negara yang meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak ada di peraturan atas pembayaran tersebut. Nah, maka strategi membentuk tim cyber pungli di pemerintah Kota Kupang ini merupakan tindakan efektif untuk mengurangi perilaku korupsi di daerah tersebut. Dan yang keempat adalah melakukan pengukuran kinerja berbasis fakta integritas. Nah, apa sih fakta integritas itu? Fakta integritas merupakan surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, menurut Ansari tahun 2016, pengaturan fakta integritas di pemerintahan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih atau good governance dan clean governance. Nah, pemerintah Kota Kupang tentu perlu mempertimbangkan implementasi fakta integritas ini dalam setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Nah, teman-teman, keempat strategi dalam upaya pencegahan dan juga pemberantasan korupsi di Kota Kupang tersebut dapat dilakukan dan disebarkan melalui visi misi kepala daerah atau dengan implementasi program pemerintah. Nah, lantas apa relevansi antara strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Kupang ini dengan teori pendekatan ekonomi berbasis negara, khususnya pendekatan utilitarian? Strategi yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Kupang ini tentu bukan hanya dalam rangka penegakan hukum dan keadilan semata, namun juga ditujukan untuk memberikan manfaat dan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dan kita remind lagi, secara umum pendekatan utilitarian ini merupakan pendekatan yang berpegang teguh pada semua tindakan yang baik, di mana tindakan baik itu dapat diwujudkan melalui perbuatan yang memaksimalkan utilitas sehingga berdampak baik bagi keadaan masyarakat. Nah, dari sini dapat kita tarik benang merah atau kesimpulan bahwa ada relevansi antara strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Kupang ini dengan pendekatan utilitarian, di mana tujuannya adalah sama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan atau utilitas masyarakat di Kota Kupang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada dampak dari pemberantasan korupsi di Kota Kupang. Setelah dilakukan strategi yang dijelaskan sebelumnya terhadap pemberantasan korupsi di Kota Kupang, ditemukan dampak adanya tren penurunan kasus korupsi di wilayah Kupang. Sebelum dilakukan strategi tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2017 kasus korupsi ini mencapai 70 kasus. Sedangkan setelah dilakukan strategi pemberantasan korupsi pada tahun 2012 ditemukan oleh Aliansi Jurnalis Independen Kupang dan juga Indonesian Corruption Watch yang menemukan bahwa kasus menurun menjadi 11 kasus. Dilanjutkan pada tahun 2019 sebanyak 8 kasus, kemudian meningkat kembali pada tahun 2020 sebanyak 18 kasus dan menurun signifikan di 2021 dengan sebanyak 3 kasus. Dengan begitu, pemberantasan korupsi di wilayah NTT utamanya Kupang ini cukup efektif jika sistem dilakukan secara berkelanjutan hingga mencapai 0 kasus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.